Terdahulu tular sebuah video berdurasi 27 saat yang memaparkan seorang lelaki dan dua kanak-kanak berpakaian Melayu dan bertanjak bersilat di perkarangan Masjid Nabawi Madinah. Bagaimanapun, tindakan tiga sekeluarga itu dikecam banyak pihak kerana dianggap tidak bersesuaian dan seolah-olah tidak menghormati rumah suci umat Islam. Nah, kejadian itu terjadi pada bulan Januari 2024 ya. Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini mengibarkan bendera Cina di negara Malaysia dalam suatu acara ini ya. Dan yang mengibarkan bendera ini adalah warga negara asing yang berasal dari Cina. Wah, ini malam tahun baru ya. Ini bangunan masjid bukan teman-teman? Coba di komen ya. Con Pau O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se de botín cuando visita a su abuela. Ini warga Syria di tahun baru 2025 di Malaysia mengibarkan bendera Syria. Polis membuka kertas siasatan berhubung dakwaan cubaan penyebaran risalah agama Kristian di tempat awam di desa setapak pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Asisten Komisioner Muhammad Lazim Ismail berkata, pihaknya menerima maklumat daripada pengadu iaitu individu yang merakam insiden berkenaan pada malam kejadian. Jelasnya ketika ini, kes berkenaan masih disiasat dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 298A Kanun Kesesaan iaitu bagi kesalahan berkaitan sebarang perlakuan yang menyebabkan ketidakharmonian, perpecahan atau permusuhan, kebencian atau niat jahat atas alasan agama. Sebelum ini, tular satu video berdurasi 54 saat yang memaparkan tiga individu termasuk dua warga asing berkulit putih yang dirakam sedang menyebarkan risalah kepada orang ramai di hadapan sebuah pasar raya di desa setapak. Dalam video tersebut, pengadu merakam kelibat tiga individu sedang menyebarkan risalah sebelum menegur mereka dengan menyatakan bahawa perbuatan berkenaan adalah salah. Ini apa lagi? Kok seperti orang bingung bicara sendiri? Kalau tengok daripada awal video ni, kita boleh nampak dia macam bercakap sendiri-sendiri tau. Dia macam berdialog sendiri-sendiri. Kemudian perlahan-lahan dia masuk ke depan tu. Korang tengok ah. Perlahan-lahan dia lepas tu dia jalan ke depan, pergi tempat imam. Nah, tu dia. ditarik dia. Okay, dia buat lambang salib macam ni tau. Dia buka tangan dia, itu lambang salib lah. Kemudian dia sujud. Dan sujud ni sebenarnya pada agama lain ada juga, dan kita akan bahas dalam video lepas ni. Kemudian dia sujud lagi. Tengok sendiri. Hai, ditendang. Oh, pakcik ni dia sepak pula. Marah nih, marah. Marah ini. Kawan ini cuba
Daripada video ni kita boleh nampak kawan dia tu cuba nak tolong untuk berdirikan kawan dia yang satu ni, baju hitam ni, supaya untuk keluar. Tapi dia berkeras. Gak mau keluar dia. Tapi siapa dia ini? Agamanya Security apa? pun dah datang. Oh, dia dah menjerit dah. Yang ini memang dah kecoh dah. Security dah datang. Jemaah pun dah rasa dah apa yang lelaki ni buat tak betul. Dan dia nak diusir lah. Oh, yang ini dia jatuh dah. Security tu pergi tarik dia dan tolak dia sampai ke bawah. Yang ini berlaku dalam masjid tau, pada waktu subuh. Pakcik jubah kelabu ni memang lain daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang kembali di kanal Pak D Sambal. Pada video kali ini kita akan membahas sejumlah peristiwa yang cukup kontroversial di Malaysia belakangan ini, terutama di tahun 2024 sampai awal tahun 2025. Nah, sebesar apa nih dampaknya terhadap jati diri bangsa Malaysia terhadap peristiwa-peristiwa tersebut? Nah, yang pertama itu adalah peristiwa atau atraksi pencaksilat di Masjidil Haram. Nah, apakah hal ini dibolehkan? Tentu kita tahu dan paham bahwa halaman masjid itu bisa dipergunakan untuk aktivitas kegiatan para muslimin di dalam mengembangkan diri ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi sebagai warga asing di Masjidil Haram, mengapa mengadakan atraksi pencaksilat di lokasi ataupun di Masjidil Haram itu sendiri? Nah, apakah hal ini yang menjadi dampak terjadinya peristiwa-peristiwa yang aneh di negara Malaysia di sepanjang tahun 2024 dan di awal tahun 2025? Di antaranya adalah pengibaran bendera Tiongkok dan pengibaran bendera Suriah yang dilakukan oleh warga negara masing-masing negara. Nah, peristiwa ini, kalau pengibaran bendera Tiongkok terjadi di tahun 2024, ya tepatnya di bulan apa, Pak D juga lupa, tetapi peristiwa ini sudah membuat heboh ya ketika itu terhadap pengibaran bendera Tiongkok tersebut, di mana dilakukan oleh warga negara Tiongkok sendiri di negara Malaysia. Dan ditambah di awal tahun 2025 ini, tepatnya tanggal 1 Januari 2025 di malam tahun baru, bendera Syria justru yang berkibar di negara Malaysia. Ya, ini ada apa? Kenapa begitu bebasnya ya orang-orang dari luar negeri, orang-orang bangsa asing itu untuk memperlihatkan jati diri mereka bahwa mereka adalah bangsa Tiongkok, bahwa mereka adalah bangsa dari Syria, dan kita tidak tahu nanti akan muncul bendera mana lagi ini. Dan yang menghebohkan juga di sini, Pak D juga kurang pasti ya, bahwa ada perayaan menyambut tahun baru 2025 sepertinya itu di halaman masjid ya. Tapi ini Pak D minta coba cek lagi kepada teman-teman ya, kira-kira ini benar tidak sebuah halaman masjid yang digunakan untuk merayakan tahun baru 2025 ya di malam hari. Kalau melihat kubah dan bentuk dari ornamennya, ini mirip sekali dengan sebuah masjid di Malaysia. Nah, kemudian juga ada misionaris yang setahu Pak D, misionaris seperti ini itu hanya terjadi atau berada di Eropa atau mungkin di negara sebagian negara Arab ya, terutama di wilayah Israel, di mana mereka ya memasarkan, menyebarkan agama Kristen di lingkungan agama orang lain. Dan ini dilakukan ya, memang dilakukan ya di tempat-tempat umum. Nah, kalau di Malaysia ini dilakukan kebetulan di pinggir jalan. Nah, kita tahu semua bahwa negara Malaysia ini kan mayoritas penduduknya adalah Islam ya. Tapi dengan merasa bebas ya, kedua misionaris ini melakukan aksinya, yaitu berusaha untuk mempromosikan agama Kristen di depan publik. Nah, kalau di Indonesia setahu Pak D, hal seperti ini belum pernah terjadi. Adapun orang-orang misionaris yang ada di Indonesia menyebarkannya itu tidak bebas ini ya di ruangan publik. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi kalau di Indonesia, dan itu pun ya pasti dikejar ataupun pasti
dibuat suatu bentuk semacam pelarangan ya untuk melakukan aksinya di Indonesia. Nah, di Malaysia ini pun dilarang aksinya tersebut, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa justru mereka begitu berani dan bebas untuk melakukan hal itu di depan publik? Nah, peristiwa-peristiwa ini yang terakhir tadi adalah seorang warga negara asing juga sepertinya ya, yang memasuki masjid, kemudian dia melakukan semacam duduk ya di depan dari tempat sholat ya, di tempat imam untuk menjalankan sholat berjamaah, lalu merentangkan tangannya seperti ini seolah-olah membentuk simbol salib ya. Nah, apakah ini memang orang ini sehat ataupun tidak, Pak D juga belum tahu, tapi kabar terakhir dikatakan bahwa dia memang tidak sehat. Tapi ya walau alam ya. Nah, kemudian juga dia melakukan semacam sujud, yang jelas peristiwa ini mengganggu ya kelancaran saat sholat subuh di salah satu masjid di Malaysia. Dan ini adalah salah satu bentuk kebebasan yang memang ada di negara Malaysia kah? Nah, apakah peristiwa-peristiwa ini merupakan tanda lunturnya jati diri bangsa Malaysia? Ya, atau bahkan mungkin karena karma yang dilakukan oleh 3 orang ya yang melakukan atraksi pencak silat pada bulan Januari 2024 di Masjidil Haram. Nah, Malaysia kita tahu bahwa mereka sebagai negara yang multikultural, yang juga harus menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan penghormatan terhadap budaya serta norma-norma masyarakat. Ya, jadi di sini seharusnya norma-norma masyarakat ataupun budaya-budaya yang ada di Malaysia itulah yang muncul ke permukaan. Tetapi kalau kita perhatikan di sini justru kebebasan-kebebasan dari warga asing ya yang menguasai Malaysia untuk unjuk diri ya, untuk melakukan pencitraan terhadap keberadaan mereka. Nah, bagaimana nih pendapat teman-teman tentang peristiwa-peristiwa ini? Apakah ini tanda kebebasan yang tidak terkontrol? Nah, silakan berikan komentarnya di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update berita terbaru lainnya dari Pak D Sambal. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.